Selamat datang di Cerpen Romantis. Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu. Membalas penghinaan suamiku, bab 10. Kamu menangisi suamimu itu? Dek. Pertanyaan Dimas, membuat jantungku tidak karuan. Pria itu duduk, lalu menunjuk kursi di seberang meja. Aku duduk dengan canggung, tidak tahu harus menjawab apa. Jadi, dia laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu? Dimas bertanya lagi. Suami yang tega, membiarkan istrinya pergi di malam hari bersama anaknya? Dari mana Bapak tahu dia suamiku? Aku beranikan diri bertanya, sia-sia aku sembunyikan hubunganku dengan Rama. Memangnya apa yang aku tidak tahu? Kali ini, Dimas bicara lebih santai dari sebelumnya. Jadi, apa alasan Bapak memanggilku ke sini? Apa untuk mempertemukan kami? Kamu berpikir seperti itu? Dimas bersandar menumpukan salah satu kakinya di atas paha. Menatapku lekat dan berucap, aku hanya ingin membantumu, memberikan pelajaran kepada pria itu. Aku menggelengkan kepala, heran melihat Dimas. Bisa-bisanya pria itu membuat skenario seperti ini. Terima kasih, Pak. Tapi, maaf saya nggak akan memanfaatkan keadaan. Saya akan berdiri dengan kaki sendiri, karena saya tidak mau tergantung dengan orang lain lagi. Dimas menganggukkan kepala. Kamu wanita yang memiliki karakter kuat, bodoh pria itu sudah menyiapkan wanita sepertimu. Demi mengurusnya kamu rela meninggalkan karir, tapi balasan yang dia berikan tidak sebanding. Lalu, bagaimana caramu membalasnya? Apa jangan-jangan pada akhirnya kamu akan kembali padanya? Apa Bapak meremehkan saya? Dimas tersenyum, lalu meletakkan secari kartu nama di atas meja. Pengacaraku akan membantumu mengurus semuanya, ucap pria itu lalu pergi. Dimas benar-benar tahu apa yang aku butuhkan. Aku sengaja membohongi Rama dan Citra, padahal aku sama sekali belum menghubungi pengacara manapun. Ada rasa kecewa ketika Rama tidak menanyakan keadaan Susan. Sekarang apalagi yang harus aku pertahankan? Sudah waktunya pulang, Bu. Tadi, Pak Rama berpesan, saya harus perhatikan jam kerja Ibu, ucap Sekretaris Dimas, yang membantuku mengecek beberapa file. Apa Pak Dimas sudah kembali? Pak Dimas ada di kantor pusat. Sebaiknya Ibu pulang sekarang saja. Saya nggak mau diomeli Pak Dimas, kalau tahu jam segini Ibu masih di kantor. Aku menghela nafas. Bingung dengan sikap Dimas, yang mau berbaik hati, menyuruhku pulang sebelum jam kantor. Bapak bilang, Ibu mau bertemu seseorang. Jadi, biar saya yang merapikan meja yang berantakan ini. Oh, jadi itu alasan Dimas? Pria itu sangat ingin aku bertemu dengan pengacaranya, hingga diizinkan pulang sekarang. Maaf merepotkanmu. Aku bergegas pergi dan membuat janji bertemu dengan pengacara tersebut melalui handphone. Karena fokus bicara, aku tidak melihat ke kiri dan ke kanan, hanya berjalan lurus menuju lift. Namun, tiba-tiba seseorang menarik tanganku dan membawaku ke tangga darurat. Ada apa lagi? Tanyaku pada pria yang saat ini menatapku tajam. Terpaksa kuakhiri percakapan dengan pengacara, lalu menyelipkan handphone ke saku celana. Buka pintunya, aku mau keluar. Enggak. Sebelum kamu menarik kata-katamu, untuk berpisah dariku. Rama menghimpit tubuhku di tembok, hingga aku tidak leluasa bergerak. Jangan mempersulit perpisahan kita. Karena itu, bisa semakin membuat kamu bertambah buruk di mataku. Ucapanku membuat mata Rama merah. Itu artinya pria ini sedang marah. Jadi, kamu tetap mau menggugat aku ke pengadilan? Tanya Rama sembari menarik daguku, hingga aku hanya terfokus padanya. Iya. Rama tersenyum tipis. Baik, tapi jangan menyesal, kalau hak asuh Susan jatuh ke tanganku. Kujatuhkan tangan Bang Rama, hingga pria itu terperangah melihatku. Mimpi. Kamu bukan ayah yang baik untuk Susan, jadi jangan berharap bisa mengasuh Susan setelah perceraian kita. Sejak kapan kamu berani melawanku, Rima? Di mana sikap dan sifat penurutmu selama ini? Rama berulang kali menggelengkan kepala melihatku. Pancaran matanya seolah tidak percaya, kalau aku bisa membangkang sampai sejauh ini. Kamu udah nggak pantas aku hormati, setelah perselingkuhan dan pengkhianatanmu itu. Jadi, jangan harapkan apapun lagi tentang diriku. Aku punya bukti perselingkuhan kalian,
dan bukti kuat untuk menjerat kamu ke penjara. Selain korupsi, kamu juga selingkuh dengan Citra. Kamu bisa apa? Kalau Pak Dimas memenjarakan kalian, mustahil kamu bisa mendapatkan hak asuh Susan. Mata Rama menyalang merah, rahangnya mengeras, hingga aku bisa mendengar gemertak giginya. Aku tahu pria itu dikuasai emosi. Abang baru tahu kalau kamu selicik ini, Rima. Pantas saja kamu minta perhiasanmu kembali. Semua tabungan Susan pun, kamu bawa kabur dari rumah. Ternyata semua sudah kamu siapkan sejak awal. Aku memikirkan masa depan Susan, gak seperti kamu yang tega menyakiti perasaannya. Sekuat tenaga aku mendorong dada Rama, hingga memberi jarak di antara kami. Aku bergegas membuka pintu. Namun tanpa kuduga, Rama mengambil handphone yang terselip di saku belakang. Kembalikan handphoneku. Kamu sudah merusak semua rencanaku. Jadi, jangan salahkan aku, kalau aku juga merusak rencanamu. Semua bukti perselingkuhanku ada di ponsel ini, bukan? Apa yang mau kamu lakukan, kalau aku menghapus semuanya? Ancaman Rama membuat jantungku mencolos. Tubuhku mendadak menjadi lemas, membayangkan Rama benar-benar melakukan itu. Hanya itu yang bisa aku andalkan, tapi sekarang terancam musnah. Dasar laki-laki jahat. Kenapa kamu menghancurkan hidupku sampai sejauh ini? Biarkan aku dan Susan hidup bahagia tanpamu. Aku berusaha merebut benda pipihku darinya, namun Rama selalu sigap menjauhkannya dariku. Bahkan, ia mendorongku, hingga tubuhku terbentur dinding. Aku meringis merasakan sakit karena perbuatannya. Kalau kamu mau hak asuh Susan jatuh ke tanganmu, jangan sesekali kamu berani melaporkan aku dan Citra ke polisi. Mau kami korupsi atau tidak, itu tidak ada urusannya denganmu. Pilihan ada di tanganmu, Rima. Kamu mau Susan atau mau lihat aku di penjara? Ucapan Rama membuat air mataku luruh. Bersamaan dengan jatuhnya tubuhku, hingga aku terduduk di hadapannya. Aku merasa dunia runtuh hingga menimpaku. Dalam hitungan detik, Rama pergi membawa handphoneku. Seperginya Rama, aku menangis sejadi-jadinya. Bukti yang bisa memberatkan Rama di pengadilan sudah ia bawa. Sementara aku, belum bisa memastikan, apakah Rama dan Citra terbukti selingkuh. Sedangkan aku, sudah tidak sabar menggugatnya ke pengadilan. Aku mau hakim memutuskan ikatan pernikahan kami. Rima, kenapa kamu ada di sini? Suara itu milik Dimas, namun kepalaku terasa berat, hingga aku tidak sanggup melihatnya. Dimas menekuk lututnya di depanku. Kenapa menangis? Tanyanya setelah merengkuh wajahku, ibu jarinya bahkan menghapus air mata di pipiku. Tenanglah, aku ada di sini. Kamu bisa minta bantuanku, Rima. Pengacaraku bilang, kamu tidak bisa dihubungi. Jadi aku berinisiatif kembali dan mendapati kamu menangis, tanpa aku tahu apa penyebabnya. Aku nggak akan maksa kamu untuk bercerita, tapi kamu harus tahu kalau kamu tidak sendiri. Dimas merengkuh aku ke dalam pelukannya, tanpa bisa aku hindari. Mengapa harus seperti ini? Mengapa bahu pria lain, yang menjadi tempat sandaranku? Aku merasa ruangan ini begitu pengap. Seperti tidak ada oksigen yang bisa aku hirup, membuat dadaku terasa semakin sesak. Air mata yang tidak bisa aku hentikan, telah membasahi kemeja Dimas. Ya, pria itu masih memelukku erat. Tempat ini nggak nyaman untuk kamu. Sebaiknya kita kembali ke ruangan saja. Dimas seolah tahu, apa yang aku rasakan dan aku butuhkan. Dia membantuku berdiri dan memapahku keluar, dari tempat yang nyaris membuat aku kehabisan nafas. Aku pulang saja, aku takut Rama mengambil Susan dariku. Tolong biarkan aku pulang. Bibir ini bergetar setiap kali bicara, bisa aku rasakan, Dimas semakin menggenggam tanganku erat. Jadi, apa pria itu yang menjadi alasan kamu ada di sana? Dimas tidak mengindahkan permintaanku. Dengan satu tangannya, dia membuka pintu ruangan lalu mendudukkan aku di sofa. Aku sudah melakukan kesalahan. Aku terlalu gegabah, sampai semua bukti yang aku punya berhasil diambilnya. Hanya Susan satu-satunya harapan dan semangat hidupku. Tapi, Rama menginginkan hak asuhnya juga. Aku menangis tergugu, sembari menyembunyikan wajahku di balik telapak tangan. Bingung, kemana aku mengadu dan meminta pertolongan. Tidak lama kemudian,
Tanganku diraih Dimas. Pria itu memberiku segelas air putih, yang sepertinya baru diambil dari dispenser yang ada di sudut ruangan. Minumlah, setelah itu ceritakan apa yang membuat kamu sekacau ini. Ujar Dimas, tidak ada wajah pemimpin yang aku lihat, melainkan wajah pria yang begitu peduli padaku. Aku bergeming sejenak, menimbang, apakah aku harus menceritakan masalahku padanya? Rama mendekatkan ujung gelas yang ia pegang di bibirku. Minumlah sedikit saja. Baru pertama kali, aku minum dari tangan pria lain. Sungguh aku tidak bisa berpikir lebih jernih lagi. Makasih, ucapku sembari menyeka air mata. Kutatap Dimas, setelah pria itu duduk di hadapanku. Ada yang mau kamu sampaikan padaku? Bicaralah selayaknya seorang teman. Kamu tidak perlu sungkan padaku, ucap Dimas. Jemari tanganku saling mermat satu sama lain. Antara bingung dan gugup, rasanya bibir ini tidak bisa terbuka. Aku coba menghirup udara sebanyak mungkin, lalu kuhembuskan secara perlahan. Setelah merasa lebih tenang, barulah aku beranikan diri bicara. Aku memutuskan menerima tawaran Bapak untuk memakai pengacara, karena aku pikir itu adalah pilihan yang tepat. Sebab aku tidak punya banyak uang untuk membayar pengacara yang kompeten. Aku sudah memutuskan menggugat Bang Rama. Tapi, sekarang semua bukti perselingkuhannya dengan Citra sudah dia ambil. Sekarang, aku terancam kehilangan hak asuh Susan. Aku menangis terseduh lagi di hadapan Dimas. Ketakutan akan kehilangan Susan membuat aku kehilangan semangat. Rasa bersalah tidak bisa kulepaskan dari diriku. Bagaimana kalau di persidangan nanti aku kalah? Jadi, itu alasannya kamu menangis seperti ini? Suamimu itu berselingkuh dengan Citra? Dimas berdecak sembari mengepalkan tangan. Tidak tahu malu. Ada nada emosi di setiap kalimatnya. Jika mereka terbukti korupsi, Rama memintaku untuk tidak melaporkan mereka ke polisi. Rama akan mengambil hak asuh Susan kalau aku tidak menuruti permintaannya. Aku bingung, mana yang harus aku pilih? Aku tidak mau urusan pribadiku merugikan perusahaan Bapak. Tapi, aku nggak bisa kehilangan Susan. Sekarang, aku harus apa? Dimas bergeming melihatku. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya itu. Lalu pria itu berpindah, duduk di balik meja kerjanya. Menghubungi seseorang sembari membuka laptop. Usai mengakhiri percakapan singkat itu melalui telepon. Mata Dimas fokus menatap layar datar tersebut. Wajahnya tampak memerah dan serius sekali. Kamu masih punya bukti, Rima? Rekaman CCTV ini bisa memberatkan suamimu. Untuk sementara waktu, kita lupakan dugaan korupsi yang mereka lakukan, kamu fokus saja pada perceraianmu. Pengacaraku dalam perjalanan menuju kemari, aku pastikan hak asuh Susan akan jatuh di tanganmu. Ucapan Dimas menghidupkan harapanku yang sempat mati. Aku tidak tahu, kebaikan apa yang aku lakukan di masa lalu. Hingga sekarang ada orang baik, yang mau membantuku keluar dari masalah. Keputusan untuk menggugat cerai Rama ke pengadilan sudah bulat. Semua berkas dan bukti sudah disiapkan pengacara. Besok pagi, aku akan segera ke kantor pengadilan agama. Untuk menyelesaikan semuanya. Aku juga akan menolak mediasi, apabila nanti, ditawarkan untuk memperbaiki keretakan rumah tangga kami. Bagiku, semua sudah cukup sampai di sini. Jadi, apa bisa dipastikan hak asuh Susan akan jatuh di tanganku? Aku bertanya ragu. 100% saya katakan iya, Bu. Apalagi dicurigai Rama terjerat kasus korupsi, yang berujung pidana. Itu artinya, namanya sudah cacat secara hukum. Dan pengadilan tidak akan memberikan hak asuh anak di tangan yang salah, meskipun itu orang tuanya sendiri, terang pengacara Dimas. Aku bernafas lega, karena terlalu panik aku tidak bisa berpikir jernih. Besok, saya temani kamu menyelesaikan semuanya. Supaya tidak ada yang bisa mengancam kamu, terutama Rama. Aku pikir desas-desus perselingkuhan mereka, hanya kabar burung saja, tapi ternyata memang nyata. Dimas ikut bicara. Pria itu meletakkan berkas di atas meja, lalu menatapku. Besok aku jemput ke rumah. Tapi, aku nggak mau terlalu jauh merepotkan kamu. Aku juga takut, kamu terbawa ke dalam masalahku. Aku sudah tidak bicara formal, seperti yang diminta Dimas beberapa saat lalu. Aku maksa dan aku tidak peduli.
Jadi, kamu hanya harus bersiap saja, ucap Dimas tak mau dibantah. Dia menyudahi pertemuan ini, hingga pengacaranya pamit undur diri. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Oh ya, apa putrimu menyukai sekolahnya yang baru? Wajah Dimas tampak ceria ketika membahas Susan. Iya, sepertinya begitu. Mulai besok dia sudah bisa sekolah. Bagus, paling tidak, anak itu bisa terhibur. Dimas beranjak dari tempat duduk, aku pun mengikutinya. Aku pulang sendiri saja. Lagi pula, tadi aku diantar supir kamu. Ucapanku, menghentikan langkah Dimas. Pria itu menilai diriku dari ujung kaki hingga ujung rambut. Kenapa? Tanyaku heran. Bodoh sekali, Rama sudah menyiapkan istri tangguh, baik dan cantik sepertimu. Pujian Dimas membuatku tertegun. Bahkan senyuman tipis di wajah Dimas, hampir membuatku salah tingkah. Sadar, Rima kamu tidak boleh berpikir yang macam-macam. Pekiku dalam hati. Nanti juga dia akan menyesal pada akhirnya, candaku menimpali pujian Dimas. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Tentu aku akan fokus membesarkan putriku. Dimas mengangguk pelan, bagaimana dengan pernikahan? Aku bergeming sejenak, melihat Dimas yang seolah menunggu jawabanku. Mengapa pria itu bertanya tentang pernikahan? Sementara aku belum resmi bercerai. Aku memilih diam dan pergi. Dimas menyusul dan membuka pintu, membiarkan aku keluar terlebih dulu. Kenapa kamu sangat baik dan mau menolongku? Padahal, kita baru kenal itu pun jarang ngobrol, tanyaku ketika langkah kami telah sejajar. Aku memang baik dan instingku mengatakan. Kamu juga wanita baik-baik, jadi aku pikir kita cocok. Dimas mengedipkan sebelah matanya, baru kali ini aku lihat dia bercanda. Aku tersenyum dibuatnya, seakan tidak ada masalah di dalam hidupku. Kalau gitu, apa boleh aku tanya sesuatu? Dimas tidak langsung menjawab, hingga kami masuk lift dan turun ke lantai dasar. Bisa kuartikan, dia tidak mau aku bertanya apapun. Karyawan yang lain, seperti berbisik-bisik saat melihat aku dan Dimas. Aku baru menyadari, jarakku terlalu dekat dengan Dimas. Hingga akhirnya aku mengecilkan langkah, di belakang Dimas. Namun, tanpa aku duga, tiba-tiba Dimas berbalik badan dan menatapku. Ayo, Rima. Aku ingin mendengar, apa yang mau kamu tanyakan padaku?